Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Taqwa Sesma Madiyah Jakarta yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam rangka menunaikan sholat Jumat yang menjadi kewajiban kita setiap pekan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang tidak bisa mendatangi masjid seperti ini. Walaupun badannya besar, tapi belum tentu dia bisa datang, karena bukan badan besar yang menentukan orang datang ke masjid seperti ini, tapi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Tema khutbah kita hari ini adalah imunisasi berbasis Al-Qur'an. Bukan imunisasi berbasis vaksin ya, tapi imunisasi berbasis Al-Quran. Jamaah insyaallah dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran kami sebutkan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran satu penawar berupa penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Kemudian pada ayat lainnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Rabbmu sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian juga dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Surah Asy-Syu'ara. Kemudian Al-Quran juga berbicara, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat dari Allah SWT. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Selama pandemi ini sudah lebih dari 18 bulan, hampir 2 tahun. Kita banyak orang cemas, banyak orang yang panik.
Banyak orang cemas itu, kata Ibnu Sina, adalah sebagian untuk mempercepat kematian, kata Ibnu Sina. Nah, bagi kita sekarang itu di mana-mana seluruh dunia adalah untuk menyembuhkan orang yang kena COVID itu adalah vaksin. Vaksin bukan hanya di Indonesia, tetapi vaksin di mana-mana. Bahkan di Indonesia sekarang Presiden Jokowi menargetkan 1 juta orang per 1 hari seluruh Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah kita bersandarkan kepada vaksin di dunia ini? Itu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah kita bersandar full dengan vaksin di dunia ini? Saya sudah vaksin, tetapi saya tidak mensandarkan ke sana itu ini saya. Karena kita sebagai seorang muslim, kita ada panduannya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika dia menghadapi penyakit. Jadi di dalam Al-Quran seperti kami bacakan tadi, ternyata Al-Quran adalah memang obat penyembuh. Ya, udah penyembuh di dalam penyakit-penyakit kita sebenarnya. Bagi orang-orang kita yang masih hidup ini, ya, mari berpikir kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh segala penyakit bagi kita. Ayatnya sudah dibacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Ada satu, Al-Quran ini benar-benar mukjizat. Yakinlah kita semua mukjizat. Al-Quran seluruh dunia sama. Di Amerika orang baca Al-Quran seperti ini juga. Di Afrika juga sama Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran yang turunkan kepada kita sejak 15 abad yang lalu. Tapi kadang-kadang orang lupa bahwa yang menyembuhkan katanya obat. Sebenarnya bukan obat yang menyembuhkan itu. Obat itu hanya media saja. Allah yang menyembuhkan. Faiza maritu fahuwa yashfin. Jika engkau sakit, Allah yang menyembuhkan. Kemudian ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Ya. Imunisasi itu adalah, mungkin teman-teman ahli kesehatan banyak di sini. Imunisasi itu kan memperkuat ketahanan tubuh. Ya, tubuh. Dengan adanya vaksin sekarang itu adalah memperkuat ketahanan tubuh. Tapi sebenarnya ada pedoman Islam memperkuat ketahanan tubuh itu. Itu apa? Sering-seringlah dekat dengan Al-Quran. Kata seorang ulama besar di Mesir, ya, bukunya Ma'alim fi Tariq itu diterjemahkan di Indonesia. Hidup di bawah naungan Al-Quran. Nah, di masa Covid ini sangat penting kita begitu dekat dengan Al-Quran ini. Bagi kita awam mungkin minimal membaca minimal. Jangan biarkan Al-Quran putih bersih di lemari. Jangan biarkan Al-Quran putih bersih di lemari, tidak dibaca-baca. Nah, saatnya di masa Covid ini minimal kita masih diberi kehidupan oleh Allah, kita membaca Al-Quran minimal. Baca. Bisa membaca misalnya setelah maghrib, kemudian setelah subuh kita baca. Tidak harus banyak-banyak, kita baca. Nah, insya Allah dengan baca Al-Quran itu insya Allah itu ada penelitian dengan baca Al-Quran itu imun kita bisa kuat, insya Allah. Ada penelitian dilakukan oleh seorang di luar negeri. Kami bacakan saja. Jadi telah banyak penelitian dan terbukti bahwa membaca Al-Quran bersuara dengan teratur bermanfaat bagi fisik dan jiwa yang membacanya. Salah satunya mungkin tidak perlu kami bacakan, orang barat telah melakukan penelitian. Seorang peneliti dunia mengatakan bahwa gelombang suara mempengaruhi otak secara positif atau negatif.
Gelombang suara yang seimbang dan berirama akan memberikan efek positif pada seluruh sistem tubuh kita. Itulah sebabnya ini getaran. Gelombang suara sudah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Salah satunya adalah menyembuhkan kecemasan. Itu sudah ditemukan. Di luar negeri itu orang sedang melakukan penelitian. Jadi di zaman Covid, di masa Covid itu makin kelihatan mukjizat Al-Quran dalam kehidupan kita. Bahkan pernah kedengaran di Wisma Atlet itu banyak orang bacakan, tolong bacakan kami Al-Quran, tolong bacakan, kami tidak bisa. Oleh karena itu mari kita semua yang masih kita diberi nyawa, ya, nyawa di kandung badan, ya, itu mari kita terus belajar Al-Quran. Alhamdulillah di UMJ itu setiap subuh itu ada tadarus. Ikutilah. Penting banget di masa pandemi ini bahwa kita harus dengarkan Al-Quran. Vaksinnya boleh-boleh saja, vaksin boleh saja, tapi jangan bersandarkan dengan vaksin dalam kehidupan ini. Inilah barangkali substansi khutbah kita pada hari ini. Semoga ada Rasulullah SAW menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh. Ketika beliau sakit, beliau membaca Al-Quran. Hal itu ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah itu hadisnya kuat itu karena dia adalah istri Rasulullah. Muhammadiyah banyak mengutip hadis dari Aisyah. Kenapa? Aisyah melihat suamiku seperti ini, suamiku seperti ini. Yakinlah kita. Yakinlah Aisyah itu. Jadi Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh. Ketika beliau sakit, beliau membaca Al-Quran. Itu ditegaskan oleh Aisyah. Kemudian kita juga pernah dengar di Arab Saudi itu pernah terdengar di media sosial, itu dokter jarang merawat penyakit orang. Kenapa? Orang kalau sakit dia dekat dulu dengan Al-Quran. Jadi tidak langsung ke dokter, langsung ke rumah sakit gitu. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan semua kita masih ada nyawa di kandung badan, ya. Kita alhamdulillah semua kita masih jauh dari Covid. Artinya yang kena Covid sudah sembuh. Mudah-mudahan kita senantiasa terus dekat dengan Al-Quran. Inilah barangkali khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermakna buat kehidupan kita semua. Bagi jamaah yang tidak bisa baca Al-Quran, silakan, jangan malu-malu. Banyak di sini adalah teman-teman yang siap memberikan bimbingan baca Al-Quran, baik tahsin maupun tahfiz. Itulah barangkali khutbah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wa juzami min syai'il aqsam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.